Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat kepemimpinan. Semua literatur tentang teori dan praktek kepemimpinan mendefinisikan ciri-ciri terbatas dari perilaku utama seorang pemimpin yang sangat efektif. Nah, ciri-ciri ini dapat diringkas menggunakan terminologi sebagai berikut. Pertama, pemimpin harus mempunyai ambisi untuk berubah. Kemudian pemimpin harus mempunyai energi, semangat, begitu, untuk memimpin pengikutnya. Kemudian pemimpin itu harus mempunyai inisiatif untuk melakukan perubahan. Kemudian dia juga harus mempunyai keinginan untuk memimpin. Kalau nggak punya keinginan untuk memimpin, mengapa jadi pemimpin, begitu ya. Nah, kemudian dia juga harus punya kejujuran dan integritas dalam pergaulan dengan orang lain. Kemudian dia juga harus punya kepercayaan diri bahwa masa depan yang dibayangkan, yang diimpikan dapat dicapai atau diwujudkan. Kemudian dia harus memiliki kecerdasan untuk menunjukkan jalan. Ya, jalan keluarnya apa? Dia harus punya cerdas bagaimana mencari jalan keluar ketika ada suatu masalah. Kemudian dia juga harus punya pengetahuan yang relevan dengan pekerjaan, organisasi, dan lingkungan eksternal. Kemudian dia juga harus punya kreativitas yang menghasilkan sebuah visi ke depan. Kemudian dia harus juga memiliki ketegasan untuk melakukan hal yang benar. Kemudian dia juga harus memiliki keberanian untuk melakukan perubahan. Dia juga harus terampil secara sosial untuk mendengarkan, merawat, dan mengembangkan dan memotivasi orang, begitu. Kemudian dia harus mempunyai antusiasme, inspiratif, dan bergairah terhadap transformasi. Kemudian dia harus mampu memimpin, ini yang paling penting, dia harus mampu memimpin dengan memberikan contoh atau teladan. Ya, seperti itu. Kemudian terlepas dari ciri-ciri umum yang dimiliki oleh pemimpin yang efektif, seperti di atas yang tadi, gaya kepemimpinan itu agak berbeda. Nah, jadi ada macam-macam gaya kepemimpinan ini. Pertama, ada gaya kepemimpinan karismatik, yaitu dia menggunakan pesona, karismanya, dan perhatian untuk mempengaruhi pengikutnya. Contohnya misalkan Dalai Lama dalam agama Buddha di Tibet sana. Kemudian ada yang namanya gaya kepemimpinan otokratis, yaitu menggunakan rasa takut dan paksaan dan arahan untuk mempengaruhi pengikutnya. Misalnya contohnya yang di Rusia, Presiden Vladimir Putin. Ya, otokratik, menakut, jadi bawahnya cuma takut, harus patuh pada dia. Nah, itulah Vladimir Putin. Kemudian ada gaya kepemimpinan transformasional, yaitu dengan menggunakan semangat dan cita-cita untuk mempengaruhi pengikutnya. Misalnya Steve Jobs di perusahaan Apple, dia menggunakan semangatnya untuk melakukan inovasi, mempengaruhi, sehingga dia mempengaruhi produk-produk Apple menjadi sangat digemari seperti sekarang ini. Kemudian ada gaya kepemimpinan transaksional, yaitu menggunakan reward and punishment untuk mempengaruhi pengikutnya. Misalnya contohnya itu Bill Gates di perusahaan Microsoft. Dia menggunakan sistem reward and punishment yang jelas agar bawahannya mengikuti visi perusahaan itu. Kemudian ada gaya kepemimpinan birokratis, yaitu menggunakan kebijakan dan prosedur untuk mempengaruhi pengikutnya. Misalkan contohnya itu di pejabat di PBB Ban Ki-moon, ya. Nah, kemudian ada gaya kepemimpinan lainnya, misalkan yang biasa disebut itu ada yang namanya laissez-faire, kemudian ada yang namanya demokratis, ada gaya kepemimpinan fasilitatif, situasional, kemudian ada gaya kepemimpinan partisipatif, ya. Kemudian yang perlu Sobat Prokom ketahui adalah bahwa tidak ada cara terbaik untuk memimpin sebenarnya, karena gaya kepemimpinan itu bergantung pada situasi atau jenis masalah yang harus dihadapi, ya. Inilah alasan mengapa beberapa pemimpin bisa sukses di satu organisasi
tetapi kemudian gagal di organisasi lainnya. Ya, misalnya pejabat di PBB Ban Ki-moon dengan gaya birokrasinya tidak akan berhasil mendorong kesuksesan inovasi di perusahaan Apple. Kemudian Dalai Lama dengan gaya karismatiknya tidak akan berhasil memimpin Rusia, ya kan? Nah, kekasan organisasi menentukan pemimpin seperti apa yang dibutuhkan untuk membawa organisasi menuju keberhasilan. Apakah Anda memiliki contoh di organisasi Anda sendiri? Silahkan beri komentar di bawah. Oke. Nah, dapatkah Anda mengetahui mengapa seorang kepala dinas tertentu berhasil mengubah perangkat daerah yang dipimpinnya, tetapi begitu dipindahkan, dimutasi ke perangkat daerah lainnya, dia gagal? Kenapa? Anda tahu itu? Nah, ini adalah salah satu aspek terpenting yang perlu dipertimbangkan, misalkan Dewan Baperzakat Daerah dalam upaya mencari pejabat eselon baru untuk diangkat menjadi pimpinan suatu instansi. Jadi hal ini perlu dipertimbangkan baik-baik, yaitu mengenai gaya kepemimpinan, yaitu memastikan bahwa calon pimpinan tersebut punya gaya kepemimpinan yang tepat untuk mengubah instansi tersebut. Ketidakcocokan antara gaya kepemimpinan dan organisasinya hampir dapat dipastikan menyebabkan kegagalan, sehingga pimpinan tersebut harus segera diganti.